Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepadanya di subuh ini walaupun hujan rintik-rintik. Tapi alhamdulillah tetap kita datang. Kalau biasanya dan apa namanya kenapa Ustaz ini lama sekali, insya Allah pagi ini kenapa cepat sekali ya, insya Allah enggak, pagi ini cepat sekali, insya Allah jam 6 ya. Kemarin kami rapat dengan Pak Adi jam maghrib Pak ya, besok ya, insya Allah saya belum tengok jadwal Bang. Tadi selesai dengan istri jam malam tadi sekitar jam 10 lewat lah. Keluarga juga mau pergi haji kan. Saya tengok jadwal, ternyata jam 7.30 mulai acara di Bangkinang. Iya, saya tidak punya jet pribadi Pak, helikopter juga tidak punya. Ini ada jalan bersambatan, terpaksa lihat banyak. Baik, jadi mohon dimaklumi ya, sekaliannya aja kan, sekali biasanya kan lama, biasanya melebihi waktu. Sekarang insya Allah saya minta sedikit waktu, kalau nggak rela pekan depan 2 kali lipat yang biasa, insya Allah. Salam dan salam kepada Nabi SAW yang telah mengajarkan kepada kita ilmu ini atas izin Allah Taala dengan bahasa yang dipahami, enak dan renyah dinikmati, sehingga hampir tidak ada khilaf dalam masalah ini di antara para sahabat, kecuali hal-hal yang kemudian setelah datang kepada mereka hadis dan ayat, khilaf pun hilang. Kecuali yang tidak sampai kepada mereka, maka murid-murid mereka yang pada mereka pun tidak mempermasalahkan. Lalu datang generasi yang berkreasi dan suka modifikasi agama ini, sehingga hal-hal yang tidak ada khilafnya akhirnya menjadi khilaf dalam mereka. Bahkan ada yang kalab, bukan hanya khilaf tapi kalab. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali yang kita sampaikan di awal kita mengaji kitab ini. Kenapa ini membahas masalah ini? Karena di sini mulai fitnah dari pihak yang menyimpang. Kalau ada pembahasan ini, baca Quran, baca hadis, mereka wa ta'ana amanna rasulu bima unzila ilaihi min rasul, dan orang-orang beriman langsung yakin apa yang diturunkan Allah kepada mereka, langsung diterima seperti apa yang diucapkan, seperti yang diyakini.
Dan tidak ada masalah mereka tanyakan kepada Nabi SAW atau kepada yang lebih senior di antara para ulama. Tahu ada dari Nabi SAW. Tapi akhirnya masalah-masalah ini menjadi perdebatan sehingga terpaksalah menjadi bahan bahasan. Kan sekarang juga, dulu kan kita jarang kita dengar ini bang ya, waktu kita masih muda-muda dulu bahas masalah ini. Kenapa? Karena juga sudah menjadi trending topik juga pada hari ini. Trending topik juga pada hari ini. Jadi akhirnya daripada orang disesatkan, maka kita ingin berusaha untuk mengalihkan. Nah, qala al-muallif rahimahullah wa yuthbituna, penulis mengatakan Syekh Abu Bakar Al-Ismaili, wa yuthbituna anna lahu wajhan. Mereka, siapa mereka? Ahlul hadis, ahlus sunnah. Kan judulnya i'tiqadu ahli sunnah wa ahlul hadis. Kemudian dimulai dengan perkataan wa yataqiduna, yakni ahlul hadis. Jadi ahlus sunnah itu berkeyakinan, meyakini. Kalau al-i'tiqad itu kan ikatannya kuat, jadi meyakini dengan pasti. Ilmunya langsung dari yang mengetahui segala yang pasti. Siapa yang mengetahui yang pasti? Yang mengetahui yang pasti, pengetahuannya pasti itu siapa? Allah. Kita ini hanya mengira-ngira, merasa-rasa, meraba-raba, meneliti, mengkonfirmasi, kemudian mengkompasi, habis itu menarik konklusi. Pakai semua nih ya, nggak terlihat keren juga. Kata orang kalau kajian musholla ada istilah asing katanya. Ya, jadi kalau ada kajian-kajian akademis tak pakai istilah asing dianggap kajian musholla. Sekarang musholla kita buat kajian. Allah musta'an. Iya, diteliti, diamati, dikira, dirasa, kemudian dibandingkan, lalu hasilnya keluar. Benar? Allahu a'lam. Sah? Benar atau tidak? Allahu a'lam. Ketika orang kita mengkaji tentang implikasi belajar sunnah terhadap jemaah musholla al-hasanah misalnya, diambil sampel 10 orang dari 100 orang jemaah misalnya, diambil secara acak. Apa nak semua? Dia semua lama selesainya skripsi ini Ustaz katanya. 10 aja dah payah nyarinya. Kadang marah-marah pula bapak diwawancara katanya. Karena dan sebagainya. Akhirnya dari 10 itulah diambil sampel. Kadang-kadang ada beberapa hal yang tak terdapat pada yang 10 itu. Ada di jemaah yang lain. Tapi kalau Allah SWT enggak. Ilmunya pasti. Ilmunya pasti. Karena yang kita ketahui, dia ketahui. Yang tidak kita ketahui, dia ketahui. Nah, dia mengatakan tentang dirinya. Dan sudah kita ulang-ulang selalu, walaupun lupa selalu, ya, untuk mengenali sesuatu dengan benar dan pasti dengan salah satu dari 3 metodologi. Masih ingat Pak Edi kan? Masih. Pertama, melihat langsung. Dan pendekatan ini, metode ini tidak mungkin dipakai untuk mengenali yang gaib. Tidak mungkin. Allah gaib. Pendekatan kedua yaitu mengkiaskannya, menganalogikannya, membandingkannya dengan yang mirip dengannya, sepadan, mirip, serupa dengannya. Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada pula yang serupa dengannya. Jadi tidak bisa katakan kalau dia di arsy berarti mesti duduk. Antum telah menyamakannya dengan makhluk. Kalau dia di atas arsy berarti arsy lebih besar daripada dia. Antum terbayang sang singgasana raja, raja yang antum bayangkan makhluk atau khalik? Makhluk. Antum telah melakukan qiyas sesuatu yang gaib kepada sesuatu yang sesuatu yang gaib kepada yang zahir. Ini qiyas ma'al farik. Fasidul itibar, rusak yang seperti ini tidak boleh.
Karena tidak bisa dikiaskan sesuatu yang tak nampak kepada yang nampak, karena tidak ada kesamaannya. Tidak ada kesamaannya. Berarti tidak ada jalan bagi mengetahuinya kecuali yang ketiga, yaitu melalui berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tuan-tuan silahkan teliti ke langit sana, karena beritanya semua dari langit. Yang diutus Allah adalah Sayyidul Malaika, adalah pemimpinnya para malaikat yang digelar oleh Allah, karena dia masyarakat atas, tentu yang kasih gelar yang di atas. Apa gelarnya? Ar-Ruhul Amin, yang amanah. Turun kepada siapa? Yaitu Sayyidul Khalqi fil ard, penghulunya, pemimpinnya makhluk di bumi, yang bergelar As-Sadiqul Amin, jujur dan amanah. Siapa yang kasih gelar ini? Bang, yang mengasih gelar Nabi Al-Amin itu siapa? Kalau Allah tidak percaya kita, orang-orang bumi ini, orang yang berinteraksi langsung dengannya. Jadi ini prestasi mengumpulkan angka kredit. Emang ya ini murni prestasi tanpa pengajuan poin. Kan ada pengajuan angka kredit kan? Kan ada promosi, tidak ada. Ini istilah-istilah akademis semua ya. Tidak dipromosikan untuk dapat gelar Al-Amin. Kalau kita hari ini bisa aja, ya kasih satu gelar, biasanya datuk ini dan sebagainya. Kenapa? Dia membela amalan kita selama ini ya, segala yang kita amalkan, orang lain bilang bid'ah, dia bilang bid'ah hasanah. Jadi karena dia tambah gelar amal kita dengan hasanah, kita beri pula dia dengan gelar hasanah. Bisa saja, karena ada kepentingan di dalamnya. Oleh kaum muslimin dan muslimat, ada pula kadang-kadang seorang yang berduit, miliarder, nanti kita butuh dibantu masjid di sebuah kampus misalnya, akhirnya dapat doktor honoris causa. Satu, tanda terima kasih; kedua, ingin tambah. Satu, tanda terima kasih; kedua, ingin tambah lagi. Sekarang labor kan dari dokter, tentu senang ya. Setelah dia senang, kalau orang senang itu duit itu baginya tidak berapa. Kalau orang senang, saya ingat ketika putra mahkota Arab Saudi datang ke Indonesia untuk pembukaan musabaqah hafalan Quran dan hadis Amir Sultan sendiri datang ke Indonesia. Bapak-bapak kita, buya-buya kita yang ada di DDI Jakarta, mereka sudah lama ingin membangun sebuah universitas Dr. Muhammad Nasir. Ada yang tidak tahu ya? Dr. Muhammad Nasir sudah lupa semua, ya Allah. Perdana Menteri Indonesia pertama, masa lupa tuan-tuan? Yang perjuangannya terhadap Islam sampai detik terakhir hidupnya masih dia lakukan melalui segala sesuatu yang bisa dia mampu lakukan. Makanya namanya di dunia Arab itu, asal dengar Muhammad Nasir, orang langsung hormat. Kalau sempat misalnya mahasiswa nak belajar dimanapun di Timur Tengah, ya, kalau dibilang rekomendasi Pak Nasir, rata-rata diterima, langsung diterima. Nah, ambillah rekomendasi beliau. Dia meninggal Pak rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi akhirnya mereka tunjuk waktu itu Menko Ekonomi, waktu itu Pak Hatta Rajasa, masih ingat kan? Yang lebih tua, rambutnya daripada usianya kan? Hafizahullah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, akhirnya dia nganter Pak Hatta Kota ke jet pribadinya. Nah, di dalam jet dia bilang, ini kita nak buat universitas Dr. Muhammad Nasir. Dananya tak berapa puluh miliar, tak 80 miliar lebih, saya lupa ya. Nah, boleh enggak setidaknya direkomendasikan untuk mendapat
bantuan dari pemerintah Arab Saudi. Mendengar Muhammad Nasir, dia tidak baca lagi, nanya aja, berapa perlu Pak Menteri? Ya, berapa perlunya? Sekian. Lalu dia tulis dengan tulisan tangan sendiri, ini dibantu 100% dari uang pribadi saya. Tambah dia tidak dikurangi walaupun 1 rial pun. Pak, padahal kan orang tidak dikurangi kan, tapi dia tuliskan la yunqasu minhu rial. Pokoknya sampai tuntas. Dengar nama Muhammad Nasir. Ini prestasi bukan prestise. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Nah, Nabi kita alaihi salatu wassalam digelar Al-Amin oleh lupa lagi. Kalau Allah yang langsung turunkan, mau orang Arab terima langsung? Ya enggak. Belum teruji sama kami katanya. Nah, makanya orang Quraisy sendiri yang kasih gelar. Karena teruji, terbukti. Kalau malaikat, tidak mungkin pula kalau orang bumi yang kasih gelar, kapasitas Anda apa? Apa kapasitas Anda? Pernah pergi ke langit? Nah kan? Pernah ke langit? Cobalah sekali. Cuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Bil munasabah, salah seorang saudara kita di Bangkinang, Masya Allah, Allah sudah berikan, sudah panggil, dan semoga husnul khatimah. Beliau dalam perjalanan menunaikan haji sebenarnya. Alhamdulillah beliau sudah berjalan dan sampai di Batam, ternyata tidak bisa meneruskan perjalanan. Dan hari ini jam berapa, Mat? Saya baru saja meninggal dunia di Batam, dan mudah-mudahan Allah terima hajinya, diterima ya Pak ya, diterima amal-amalnya, dan alhamdulillah termasuk pendukung dakwah sunnah juga yang di Bangkinang. Semoga Allah jadikan jasa-jasa beliau sebagai penambah berat timbangan kebaikannya, amin. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, nah, sekarang yang malaikat Jibril Allah yang kasih gelar itu, dan ada malaikat yang demo. Ada yang malaikat melakukan somasi. Tidak mungkin masa Jibril yang terpilih. Ada? Jauh lah. Ada keberatan? Tidak ada. Karena memang prestasinya di sana seperti itu. Sampai-sampai Imam At-Tabari mengatakan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Jibril, ayat per ayat itu tak pernah diketahui oleh malaikat manapun kecuali setelah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal malaikat kan tidak ada pula lah mereka akan korupsi kan, atau membuat pembocoran-bocoran berita, tidak ada. Tapi begitu hati-hatinya, amanahnya Jibril alaihissalam, jangan sampai berita ini bocor dulu sebelum sampai ke Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau ada ajudan tuntun yang seperti ini pertahankan sampai akhir masa jabatan. Ini orang bagus ini. Yang kebanyakan enggak, baru aja keluar dari ruangan, apa sih? Itulah tepa-apo bupati ini gitu. Tentu saja bertapu-apo lagi. Berita belum sampai tapi tapu-apo sudah sampai. Itu yang masalahnya. Ya. Tapu-apo semua adanya kan. Padahal berita belum sampai. Makanya Jibril alaihissalam tak pernah membocorkan itu. Jadi malaikat tahu ayat turun dari mana? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah sampai kepada Nabi, tidak ada lagi kekhawatiran. Karena tidaknya kalau berita kadang-kadang kalau dikirim bertambah dia. Yang berkurang kalau dikirim uang. Jadi kalau nak kirim uang, ingin berkurang kirim uang. Kalau ingin bertambah kirim berita. Nah, ini semua disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Aminus sama ila aminil ard. Yang amanah di langit sampai kepada yang paling amanah di bumi. Apa yang disampaikannya? Dengan bahasa Arab
yang menerangkan, menjelaskan. Dia tidak meninggalkan keraguan. Makanya rata-rata sahabat itu mendengar Al-Quran dan ayatnya, mereka tidak banyak tanya kecuali yang tidak dipahami atau yang belum dimengerti. Apalagi Nabi SAW menjelaskan dengan sunnah-sunnahnya secara teraplikasi. Qala rahimahu isbituna anal wajhan, mereka meyakini bahwasanya Allah memiliki wajah. Ahlus sunnah ketika dikatakan kepadanya Allah memiliki wajah, dia tidak terpikir ke wajah manapun. Sah? Hah? Kalau ada yang terpikir ke wajah manapun berarti ahli bid'ah itu. Sebab apa? Normal sekali bila seseorang diberitahukan kepadanya, ini mana wajahnya ini? Wajah atau muka, maksud kita terjemahkan muka kan? Muka buku, muka rumah, muka mobil, tak pernah terbayang muka Allah atau muka dasman. Sah? Ketika disebut kaki, meja, kaki, nanti siapkan kaki ya, katanya. Misalnya pas Idul Adha minta tunjang kan, tidak terbayang pula tunjang dasman. Sah? Pasti orang dah paham itu kaki sapi atau kerbau atau kambing. Tidak ada terbayang. Kaki apa maksudnya? Kaki dasman kan ada tasbih itu kan. Mirip kaki. Tidak ada terbayang itu. Ketika bilang ini tangan, tidak pernah pula terbayang tangan orang lain. Sah? Tapi pas disebut tangan Allah, terbayang semua olehnya tangan makhluk. Berarti menurut tuan-tuan ini sistem berpikirnya rusak atau masih bagus ini? Rusak ini. Ini pemikiran yang rusak. Kapan rusaknya? Ketika kita mengadopsi cara berpikir orang-orang, mohon maaf ya, jangan marah nak, orang kafir. Orang kafir lalu dijadikan cara berpikir orang beriman. Orang-orang yang ragu lalu masuk ke dalam orang-orang yang berkeyakinan. Makanya saya katakan tanpa ragu, menggabungkan akidah dengan filsafat melahirkan orang-orang ragu dan bimbang. Ya, karena apa? Akidah itu keyakinan, tidak bisa ditawar-tawar. Sedangkan filsafat itu keraguan, karena dasarnya seperti itu. Kita tak boleh mempercayai sesuatu secara a priori kecuali setelah diteliti, setelah diamati, setelah direnungkan. Ini ilmu merenung tentu yang keluar lamunan dan hayalan. Kalau orang melamun dan menghayal, saya menghayal melamun jadi orang kaya raya, jadi kaya? Bang, tidak jadi. Saya menghayal dan melamun menikah lagi istri yang ketiga. Dua aja belum. Kan menghayal. Masanya dua aja belum sudah menghayal yang ketiga. Ini para pemikir rata-rata mereka itu orang ragu. Dan itu pula yang kita jadikan pijakan dalam akidah. Oh, enggak, ini sudah diislamisasi, Ustaz. Betul, dipakai oleh orang Islam sehingga dianggap islami. Sama, coba tengok pakaian-pakaian busana muslimah kita. Sah, tertulis itu menjual pakaian atau busana muslim dan muslimah. Akhirnya bawahannya Amerika, di tengahnya setengah Arab, atasnya basa-basi. Sehingga jenis jilbab di Indonesia mau dicontoh sama fashion show di Prancis, karena di Indonesia paling banyak jenis jilbabnya. Ada jilbab basa-basi, ada jilbab bunuh diri, ada jilbab lambai-lambai api, ada jilbab macam-macam. Di Indonesia tak adanya. Kenapa?
Sana ahli fashionnya, desainernya, rata-rata orang bergaya. Jadi walaupun berjilbab tetap modis, walaupun berjilbab tetap seperti nenek gadis. Pokoknya tetap menarik dan nyentrik walaupun berjilbab. Ya biasalah, karena yang merancangnya orang-orang yang suka bergaya. Itu bayang oleh dia bahwa jilbab itu ternyata tidak mengurangi gaul kita. Ini itu dibayang oleh kita. Yang penting berjilbab deh. Soal pergaulan seperti apa, atau jilbab ini sudah memenuhi syarat syar'i atau tidak, tidak bisa kita bongkari. Ini busana Islami, Ustaz. Iya, karena dipakai oleh orang Islam. Sama, makanya ini psikologi Islam. Iya, karena diyakini oleh orang Islam. Pada induknya kembali juga ke psikologi orang Yahudi juga kadang. Ya, orang-orang Barat juga. Jadi di sini mulai ada keraguan ketika memakai teori pemikiran orang di luar Islam. Tapi dulu enggak, ayat-ayat ini dibacakan para sahabat, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mereka meyakini Allah itu punya wajah. Makanya mereka bertanya ke Nabi, bisa kita katanya jelas sekali. Iya, sampai Nabi jelaskan seperti kalian melihat rembulan di malam bulan purnama, terang. Bukan Allah seperti bulan, enggak. Penglihatan kalian terang benderang ketika tidak ada hujan, tidak ada mendung. Seterang itulah kalian melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan menyamakan Allah dengan rembulan. Ini ahli subuhat nanti gitu lagi, tidak disamakan Allah dengan bukan. Memang kalau ahli subuhat itu semua bisa jadi subuhat. Tapi kalau orang ahli keyakinan, mereka segala sesuatu membuat dia yakin. Anna lahu wajhan, Allah memiliki wajah, wasam'an, dan pendengaran. Sengaja diganding oleh Syekh antara wajah dengan pendengaran. Kenapa? Karena ahli bidah yakin Allah mendengar. Di mana dia tahu? Al-Quran dan hadis. Kenapa wajah ada Al-Quran dan hadis? Kenapa tidak diyakini? Wabasaran, dan penglihatan. Harusnya kalau mereka juga tidak meyakini, karena lazimnya penglihatan ada mata. Bahaya kalau ada mata lagi kan. Jadi itulah sebabnya kaum muslimin dulu mereka nak teliti. Kan seharusnya penelitian itu harus sampai ke sumber asli, sah? Misalnya seseorang ingin meneliti tentang bahan kimia, dia harus sampai ke sumber aslinya. Atau tentang biologi, orang harus sampai ke sampel aslinya. Sekarang mereka nak meneliti tentang kemana mereka pergi. Akhirnya mereka jadi penghayal. Kan pikiran semua dilamunkannya, dibayang-bayangkannya, divisualisasikannya tanpa ada bukti dan fakta sama sekali. Sehingga berita-berita ditepis semuanya, tidak masuk akal, tidak sesuai logika, tidak bisa dan sebagainya. Ini yang jadi ini kan. Wa ilman, Allah punya ilmu, makhluk juga punya ilmu. Kenapa kalian tidak ikuti? Wa qudratan, kuasa, kekuatan, dan wa quwwah, dan kekuatan, wa izzah, dan kekuasaan juga. Izzah itu adalah keperkasaan. Nah, wa kalaman, demikian juga kalam. La alama yaqulu al-zayghi min al-mu'tazilati wa ghairihim. Tapi keyakinan al-sunnah tidak seperti keyakinan ahli zayghi, ahli penyimpangan dari kalangan mu'tazilah wa ghairihim, dan selain mereka. Mereka sebagian meyakini itu Allah berbicara, tapi tidak seperti yang diyakini oleh ahlus sunnah. Allah mendengar, tapi tidak seperti yang diyakini oleh ahlus sunnah. Mau tahu seperti apa? Insya Allah bulan depan. Iya, semoga. Iya kan sudah lewat, Pak. Saya janji jam 6 lewat juga jadinya. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Hah? Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah intinya bahwa ahlus sunnah itu meyakini apapun yang ada dalam Al-Quran dan sunnah, tak terpengaruh oleh lamunan, hayalan,
pemikiran dan perasaan, bahkan pengalaman-pengalaman. Karena tidak ada yang berpengalaman ketemu dengan Allah di langit lalu balik lagi ke sini. Tidak ada yang berpengalaman bertemu dengan malaikat Jibril lalu dia terima wahyu pula setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Tapi ada yang punya pengalaman katanya, yaitu terbuka hijab ilmu kasab di Ulu Kaso. Dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kan subhanallah, syaitan aja menyerupai Nabi tidak bisa. Ini bisa pula di mata dia syaitan menyerupai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Biasanya memang datang dari orang-orang yang anti ilmu. Saya katakan bukan tidak berilmu saja, tapi anti dengan ilmu. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.